Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian HKBP Pardamaian Medan pada akhir pekan ini atau hari Sabtu tanggal 30 April 2022. Untuk mengawali renungan kita pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan dan kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh kembali untuk melakukan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu dan juga menghidupi firman-Mu di dalam setiap aktivitas hidup kami, terlebih di dalam kami melakukan segala pekerjaan kami pada hari ini. Tuhan, kiranya firman-Mu yang menguatkan, memampukan, dan menyemangati, memotivasi kami ya Tuhan, dalam menjalani setiap hari-hari kami untuk menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Saya bacakan bagi kita, demikianlah tertulis. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengikatkan diri adalah kehendak kita sebagai orang percaya yang telah mengenal oleh Tuhan. Sudah seharusnya kita harus mengikatkan diri. Sebagaimana orang percaya ketika dia bertemu dengan pasangannya untuk lebih serius lagi dalam kehidupan mereka berdua, tentu harus ada ikatan yang menyatukan mereka, supaya hal itu terikat dalam satu tujuan. Mengikatkan diri kepada Tuhan berarti kita sudah siap dengan tujuan Tuhan juga di dalam hidup kita. Maka di dalam hal mengikatkan berarti harus ada dua orang yang memang merasa mereka mau mengikatkan diri, dari pihak yang pertama dan pihak kedua. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan sering diibaratkan bahwa Tuhan adalah mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai perempuan. Dan ini bukan hanya di Perjanjian Baru diceritakan tentang bagaimana kedatangan Tuhan itu juga seperti mempelai laki-laki dan juga manusia seperti mempelai perempuan yang menantikan. Tetapi dalam Perjanjian Lama juga diibaratkan juga di dalam kitab Hosea bagaimana Tuhan itu adalah seorang mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai perempuan yang terikat di dalam perjanjian. Tentu siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, dia harus menjadi satu dengan Tuhan. Menjadi satu dengan Tuhan bukan berarti kita harus menjadi Tuhan, bukan demikian. Tetapi menjadi satu dengan Tuhan adalah hidup satu roh dengan Tuhan. Roh Tuhan adalah sesuatu yang bisa masuk ke dalam diri kita. Maka Tuhan adalah roh, maka kita juga dapat berkomunikasi dengan Tuhan di dalam roh. Maka melalui ini adalah kesatuan kita di dalam Tuhan, yaitu menjadi satu roh dengan Dia, yaitu roh Tuhan yang menghidupkan. Menjadi satu dengan Tuhan adalah menjadi fakta di dalam kehidupan kita, bahwa orang-orang yang telah menjadi satu dengan Tuhan adalah orang-orang yang menghidupkan. Karena eksistensi daripada roh itu adalah menghidupkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh Allah tentu roh yang memikirkan bagaimana kehidupan itu menjadi berbuah sebagaimana buah-buah roh. Tentu di sana tergambar bagaimana realitas buah-buah roh itu. Kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan di sana tergambar adalah kehidupan yang memang benar-benar di dalam roh Tuhan. Kehidupan yang penuh dengan kasih, kehidupan yang penuh dengan kesabaran, kehidupan yang penuh dengan kelemah lembutan, kehidupan yang penuh dengan penguasaan diri. Tentu ini tidaklah mudah.
Namun di dalam prinsip mengikatkan diri kepada Tuhan, ini harus kita hidupi. Maka setiap orang yang memutuskan dirinya untuk mengikatkan diri kepada Tuhan, maka dia harus mampu untuk melebur di dalam prinsip-prinsip Tuhan melalui firman Tuhan. Maka kita sebagai orang percaya harus memiliki komitmen. Itu tadi, mengikat berarti memiliki komitmen untuk hidup di dalam Tuhan. Maka kita akan menjadi satu roh dengan Tuhan, memikirkan kehendak Tuhan, melakukan visi dan misi Tuhan di dalam hidup kita. Maka misi kita sebagai orang percaya sudah jelas tujuannya, supaya kita menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka apapun yang kita lakukan adalah yang terbaik bagi Tuhan, bukan untuk kita, bukan untuk orang lain, tetapi menjadi terbaik bagi Tuhan. Maka prinsipnya adalah prinsip keimanan, sehingga mengikatkan diri kepada Tuhan menjadi satu visi, menjadi satu roh dengan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan di dunia ini. Sebagaimana kita orang-orang percaya yang telah mengikatkan diri kita di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus melalui perjanjian Tuhan kepada umatnya. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, supaya kita berkomitmen di hadapan Tuhan, maka mulailah keimanan kita hidup di dalam komitmen. Bukan karena keimanan supaya kita dikenal sebagai orang beragama, atau supaya kita dikenal sebagai orang yang memiliki Tuhan. Bukan itu esensi dasarnya. Tetapi mengikatkan diri kepada Tuhan adalah mau untuk melebur dan mengikuti kehendak Tuhan. Sebagaimana Tuhan juga hadir di dalam diri kita untuk terus mengarahkan kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat, orang-orang yang menghidupkan, sebagaimana Tuhan adalah roh yang menghidupkan kehidupan kita, supaya kita semua semakin dilayakkan dan dimampukan untuk mengikatkan diri kepada Tuhan dan berkomitmen untuk hidup di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, bagaimana kami boleh mengikatkan diri kami dan menjadi satu roh dengan Tuhan. Artinya kami boleh memiliki visi dan misi yang sama dengan Tuhan, supaya kami boleh melakukan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Bagaimana kami melakukan kehendak Bapa di tengah-tengah kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, dan Engkau juga ya Tuhan yang membimbing kami, yang mengarahkan kami, supaya kami boleh juga menghidupi itu, hidup di dalam tujuan Tuhan. Sehingga kami tidak lagi memikirkan hanya pikiran kami sendiri, tapi dengan mengikatkan diri kepada Tuhan, kami semakin berkomitmen untuk terikat kepada perjanjian Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, supaya kami mampu untuk menerima keselamatan yang daripada Engkau. Mampukan seluruh jemaat-Mu dalam melakukan segala aktivitas mereka pada hari ini. Biarlah itu juga ya Tuhan boleh kami lakukan, karena kami tahu ya Tuhan, kami telah mengikatkan diri kami kepadamu, sehingga itu juga boleh menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.